Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu penjelasan tentang toko retail. Pengertian normalisasi database. Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Normalisasi juga merupakan sebuah teknik logical design dalam sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari berbagai entitas dalam suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi atau pengulangan data, serta sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Atau pengertian singkatnya, normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, dan fleksibel, dan mudah beradaptasi sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Normalisasi database terdiri dari banyak bentuk dalam ilmu basis data. Ada setidaknya 9 bentuk normalisasi yang ada, yaitu 1NF, 2NF, 3NF, EKNF, BCNF, 4NF, 5NF, DKNF, dan 6NF. Database 1NF, 2NF, dan 3NF akan sering ditemui ketika akan membuat sebuah database yang optimal. Jika Anda ingin menjadi seorang database administrator, harus tahu bagaimana cara normalisasi database yang optimal. Misalnya, suatu saat ketika website yang Anda buat mengalami penurunan kinerja, mungkin Anda akan ditanya apakah database tersebut akan dinormalisasi dengan benar. Latar belakang. Perkembangan teknologi dan informasi mengantarkan kita pada era digitalisasi, di mana teknologi internet memudahkan berbagai aktivitas. Jalinan komunikasi antar personal tidak lagi terbentuk oleh sekat ruang dan waktu. Perkembangan dan pertumbuhan teknologi informasi yang sangat pesat memberikan dampak positif bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, penjualan, dan jasa. Keberadaan teknologi informasi membawa perubahan yang cukup signifikan, di mana terjadinya proses transformasi bisnis ke arah digitalisasi, mobilitas modal, liberalitas. Digitalisasi penjualan melalui media situs web dikenal dengan istilah sistem informasi. Penjualan website web, aneka komunikasi, baik penawaran produk, promosi, kerjasama, dan berbasis internet ini tidak memerlukan banyak energi dalam upaya memasarkan produk, cukup dengan menempatkan semua informasi bisnis ke dalam sebuah tempat secara online, dan wadah yang tepat dalam membangun bisnis adalah dengan membuat website dan toko online. Tujuan normalisasi database. Tujuan utama dari normalisasi database adalah: pertama, menghilangkan dan mengurangi redundansi data, memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Jika sebuah database belum dinormalisasi, kemungkinan terburuk yang akan merugikan sistem adalah insert anomali, yaitu situasi di mana tidak memungkinkan untuk memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Update anomali, situasi di mana nilai yang diubah mengakibatkan ketidakkonsistenan database, artinya data yang diubah tidak sesuai dengan data yang diinginkan. Yang terakhir ada delete anomali atau penghapusan data tidak sesuai yang diharapkan, artinya data yang seharusnya tidak terhapus malah terhapus. Selanjutnya ada tabel toko retail 1NF, yaitu ada kode faktur, tanggal, kode barang, nama barang, harga, dan jumlahnya. 1NF atau first normal form, atau bentuk normal pertama, yaitu relasi yang memenuhi 1NF adalah relasi yang setiap perpotongan baris dan kolomnya berisi satu dan hanya satu nilai. Supaya bernilai tunggal, tabel UNF dimodifikasi dengan memisahkan nilai sel yang tidak tunggal ke baris baru sehingga diperoleh relasi. Perhatikan bahwa setiap perpotongan baris dan kolomnya berisi satu dan hanya satu nilai. Ini berarti relasi tersebut telah memenuhi syarat 1NF.
Yang kedua ada contoh 2NF, ada tabel barang dan tabel transaksi. 2NF atau second normal form, bentuk normal kedua, merupakan relasi. 2NF adalah relasi yang memenuhi satu NF dan setiap atribut bukan primary key memiliki ketergantungan fungsional penuh pada primary key. Jadi ada dua hal yang berkaitan dengan relasi 2NF, yaitu primary key dan ketergantungan fungsional. Ketergantungan fungsional sendiri memiliki arti jika A dan B adalah atribut relasi R, maka B dinyatakan memiliki ketergantungan fungsional pada A. Ditulis A ke B. Jika setiap nilai A berasosiasi tepat dengan satu nilai B, A dan B boleh jadi terdiri atas satu atau beberapa atribut. Determinan ketergantungan fungsional adalah atribut atau sekumpulan atribut yang ada pada sisi kiri anak panah. Ada juga ketergantungan fungsional penuh yang memiliki arti bila A dan B adalah atribut sebuah relasi, maka B dinyatakan memiliki ketergantungan fungsional penuh pada A jika B bergantung pada fungsional pada A secara keseluruhan dan bukan pada sebagian dari A. A adalah primary key atribut tunggal atau primary key komposit yang merupakan gabungan dari beberapa atribut. Yang terakhir ada 3NF, yaitu ada tabel barang, tabel transaksi, dan ada tabel detail barang. 3NF atau third normal form, bentuk normal ketiga. Relasi 3NF adalah relasi yang memenuhi 1NF, 2NF, dan atribut yang bukan primary key tidak memiliki ketergantungan transitif pada primary key. Ketergantungan transitif memiliki arti tersendiri, yaitu misal A, B, C adalah atribut sebuah relasi. Jika A ke B dan B ke C, maka dikatakan C memiliki ketergantungan transitif pada A melalui B. Dengan kata lain, ketergantungan transitif adalah ketergantungan fungsional di antara atribut bukan primary key. Itu aja dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.